Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ibrahim dari kelas 2B dan 3 teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok proyek desain aplikasi mobile yang meliputi inisiasi proyek, user research, pembuatan wireframe, dan pembuatan prototype. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai inisiasi penelitian, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah memahami kebutuhan pengguna dalam melakukan pemesanan jasa melalui platform yang bernama Speed. 2. Yaitu mengidentifikasi fitur-fitur dan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi pengguna dalam menggunakan platform. Latar belakang. Speed adalah platform yang menyediakan jasa untuk berbagai kebutuhan pengguna seperti perbaikan rumah, les privat, layanan kebersihan, dan lain-lain. Untuk memastikan pengembangan produk yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, preferensi, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna dalam memesan jasa. Metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan. Untuk pendekatan di sini menggunakan in-depth review, lalu ada wawancara yang berdurasi 30-45 menit per sesi. Lalu untuk lokasi yaitu online, melalui Zoom atau Google Meet, atau offline jika memungkinkan. Untuk partisipannya bisa antara 10-15 orang yang memenuhi kriteria pengguna. Untuk kriteria partisipannya untuk usia yaitu antara 18-55 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pekerja dari berbagai bidang, domisili seluruh Indonesia, menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Dan yang terakhir ada kemampuan, yaitu memiliki komunikasi yang baik dan mampu memberikan masukan yang konstruktif. Selanjutnya ada user research, yaitu berisi langkah-langkah penelitian. Untuk langkah yang pertama yaitu persiapan, menyusun daftar pertanyaan wawancara, membuat jadwal wawancara dengan partisipan, dan menyiapkan perangkat untuk dokumentasi, misalnya alat rekam suara, alat rekam suara atau catatan. Yang kedua ada pelaksanaan wawancara. Yang pertama yang dilakukan adalah berikan salam dan ucapan terima kasih kepada partisipan, menjelaskan tujuan penelitian dan pastikan partisipan merasa nyaman. Ada selanjutnya gunakan daftar pertanyaan sebagai panduan, tetapi tetap fleksibel untuk mendalami jawaban partisipan. Dan terakhir ada rekam wawancara, yang pastinya dengan izin partisipan untuk analisis data lebih lanjut. Dan terakhir ada analisis data. Dalam analisis data ada transkripsi hasil wawancara, lalu ada identifikasi tema utama berdasarkan jawaban partisipan, misalnya kebutuhan jasa, preferensi fitur, dan tantangan pengguna. Lalu yang terakhir ada buat laporan yang merangkum temuan dan rekomendasi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan wawancara akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Andika Bagus Satria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu untuk pertanyaan wawancara. Untuk yang pertama yaitu mengenali kebutuhan jasa. Ini meliputi jasa apa yang biasanya Anda butuhkan secara berkala, misalnya pada perbaikan rumah, les privat, layanan kebersihan, dan lain-lain. Kemudian apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menemukan penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Jika iya, kesulitan apa yang sering Anda hadapi? Kemudian, apa kriteria terpenting bagi Anda ketika memilih penyedia jasa? Misalnya harga, pengalaman, ulasan, lokasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui latar belakang, pengalaman, atau sertifikasi penyedia jasa tersebut? Nah, yang kedua ada pengalaman pemesanan jasa. Ini bagaimana biasanya Anda mencari atau memesan jasa? Apakah melalui platform digital, rekomendasi teman, atau cara yang lain? Selanjutnya, apakah Anda lebih menyukai proses pemesanan yang langsung atau yang melibatkan komunikasi lebih lanjut dengan penyedia jasa? Selanjutnya, berapa lama waktu yang Anda harapkan untuk bisa menemukan dan mengonfirmasi penyedia jasa yang Anda butuhkan? Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan platform serupa? Apa yang Anda sukai dan tidak sukai dari pengalaman tersebut? Selanjutnya yang ketiga yaitu preferensi fitur platform.
seberapa penting bagi Anda untuk bisa melihat ulasan atau rating dari pengguna lain sebelum memesan jasa? Apakah Anda lebih nyaman melihat profil penyedia jasa yang memiliki informasi detail seperti keterampilan, harga, foto, dan lain-lain? Fitur apa yang menurut Anda sangat membantu dalam menemukan jasa yang Anda butuhkan? Di sini contoh filter berdasarkan lokasi, kategori layanan, pengalaman penyedia jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah Anda membutuhkan fitur chat untuk berkomunikasi langsung dengan penyedia jasa sebelum memesan? Untuk yang keempat, yaitu faktor harga dan pembayaran. Menurut Anda, seberapa penting fleksibilitas harga bagi Anda dalam memilih penyedia jasa? Apakah Anda lebih menyukai harga tetap atau ingin dapat melakukan negosiasi harga? Kemudian, metode pembayaran apa yang Anda harapkan tersedia? Apakah Anda membutuhkan opsi pembayaran yang fleksibel, misalnya kartu kredit atau dompet digital? Selanjutnya, untuk yang kelima, ada preferensi keamanan dan kepercayaan. Seberapa penting bagi Anda verifikasi atau sertifikasi dari penyedia jasa yang Anda pilih? Apakah adanya jaminan keamanan atau asuransi layanan akan meningkatkan kepercayaan Anda dalam menggunakan platform? Selanjutnya, apakah Anda merasa lebih percaya pada platform yang menampilkan identitas lengkap dan ulasan dari pengguna sebelumnya? Selanjutnya, yang keenam, ada kenyamanan dan efisiensi. Seberapa penting bagi Anda bahwa layanan atau penyedia jasa tersedia dalam waktu yang singkat setelah pemesanan? Apakah Anda membutuhkan pengingat atau notifikasi untuk memantau jadwal pemesan atau status layanan yang Anda pesan? Selanjutnya, apakah Anda lebih suka memesan jasa melalui aplikasi seluler atau situs web? Selanjutnya, yang ketujuh, lain-lain. Apa yang akan membuat Anda ingin terus menggunakan platform ini untuk kebutuhan jasa lainnya? Selanjutnya, apakah ada hal lain yang Anda harapkan atau inginkan dari platform seperti ini yang belum pernah Anda temukan di platform lain? Selanjutnya, ada untuk hasil yang diharapkan. Untuk yang pertama, gambaran kebutuhan pengguna dalam mencari dan memesan jasa. Kedua, identifikasi fitur platform yang paling diinginkan pengguna. Yang ketiga, wawasan tentang preferensi pengguna terkait harga, keamanan, dan kepercayaan. Untuk yang keempat, pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam pengalaman pengguna pada platform serupa. Yang selanjutnya ada deliverable penelitian. Yang pertama, dokumentasi hasil wawancara, itu meliputi transkripsi dan rekaman wawancara. Yang kedua ada laporan penelitian. Pada bagian pertama ada pendahuluan, bagian kedua metode penelitian, bagian ketiga temuan penelitian atau dilaporkan berdasarkan tema utama. Untuk yang keempat, rekomendasi pengembangan produk. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengembang platform Speed ini yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada bagian wireframe. Baik, perkenalkan, nama saya Lakota Bambang Dharma Yuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe dari aplikasi Speed ya. Jadi wireframe-nya di sini ada beberapa wireframe. Kurang lebih desainnya nanti akan seperti ini. Lalu kita yang pertama ada ke halaman register terlebih dahulu. Nah, di sini halaman register atau halaman pendaftaran lebih tepatnya. Ini ada bagian untuk create account atau membuat akun. Di sini user bisa memasukkan username, email, dan passwordnya. Lalu di sebelahnya ada untuk login page-nya. Di sini user bisa memilih antara memasukkan username dan password atau login melalui Facebook dan Google. Lebih seperti itu. Lalu di sebelahnya lagi ada page untuk transaksi. Di sini kolom search itu untuk mencari kira-kira kebutuhan apa yang akan dicari oleh user.
Lalu berikutnya ada halaman untuk chat atau berhubungan dengan penyedia layanan jasa. Di sini lorem ipsum ini nantinya akan ada nama dari lawan bicara kita. Nah, kurang lebih nanti untuk chat page-nya isinya akan seperti ini. Nah, di sini di bagian atas akan bisa terlihat nama dari lawan bicara kita, lalu ada tombol untuk seumpama user ingin bertelepon. Lalu di bawah kita bisa kirimkan foto, atau semisal di kasus kita memerlukan foto untuk dikirim ke penyedia layanan, kita bisa mengirimkan melalui fitur yang di sini. Lalu berikutnya di sini adalah ada user page. Jadi di sini ada contoh seperti ada jodoh, lalu di bawahnya akan ada surel dari user itu sendiri. Lalu di bagian sini nantinya akan ada fitur-fitur seperti nanti apakah riwayatnya seperti ini, atau mungkin dari riwayatnya, atau nanti dari akun sosial media yang lain, kurang lebih seperti itu daripada si usernya. Lalu next kita ke halaman data diri. Data diri di sini ada dari data diri pengguna. Di sini bisa kita mengupload foto kita untuk melengkapi data diri kita. Lalu data pribadinya nanti akan berisi nama lengkap dari user, alamat dari user, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan mungkin di bawahnya nanti akan ada tambahan untuk melengkapi data pribadi. Lalu berikutnya ada di halaman voucher. Halaman voucher di sini terdapat dua submenu. Di menu voucher saya ini kita bisa melihat voucher apa saja yang dimiliki oleh user. Lalu di menu riwayat akan ditampilkan voucher apa saja yang pernah digunakan oleh user. Lalu halaman berikutnya ada product page. Product page di sini akan menampilkan siapa si penyedia layanan jasanya apa, lalu deskripsinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, dan apabila user ingin mengorder, kita tinggal klik tombol order di bawah. Dan ini adalah halaman untuk isi chat tadi yang saya jelaskan. Lalu syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan di sini adalah syarat dan ketentuan dari penggunaan aplikasi, atau mungkin nanti syarat dan ketentuan untuk pemesanan layanan jasa tersebut. Lalu berikutnya di sini ada ulasan. Ulasan di sini ini terpacu kepada ulasan dari penyedia layanan jasanya. Jadi user akan memesan penyedia layanan jasa, lalu ketika sudah selesai user akan memberikan ulasan. Nah, ulasannya akan dimasukkan ke dalam halaman ulasan ini. Apakah nanti nilainya 1, 2, 3 atau sampai 5, kurang lebih seperti itu. Dan 5.0 ini adalah nanti untuk gabungan dari ulasan-ulasan dari user sebelumnya, dan ulasannya akan ditampilkan di kolom-kolom seperti ini. Lalu kita ke halaman pesanan. Di sini dimana user bisa membuat pesanan. Di nama jasanya itu contoh kita mau layanan jasa untuk servis elektronik di rumah. Lalu kita tanggal mulainya kapan, waktu pengerjaannya kita bisa atur di sini. Mulai ya di sini dibuat 1 defaultnya. Tapi semisal kalau dari user ingin menambahkan, kita tinggal klik tombol plus ini. Lalu di sini ada alamat untuk pengerjaannya gitu di mana. Lalu ada catatan kepada si pelaku penyedia usaha. Lalu harga akan langsung tertera di sini. Lalu untuk metode pembayaran nanti bisa memilih di antara cash atau berupa cashless. Lalu ketika sudah check out maka sudah ada pesanan. Lalu pesanan masuk di sini adalah page daripada si penyedia layanan jasa. Jadi tampilan ini akan keluar pada aplikasi penyedia layanan jasa. Ini untuk melihat pesanan yang masuk itu apa saja. Lalu ada daftar misi, ini sama juga seperti pesanan masuk. Jadi daftar misi ini akan keluar pada aplikasi penyedia layanan jasa.
jadi hanya dipegang pada si penyedia jasa saja. Lalu di sini ada riwayat ya, riwayat ini nanti akan keluar sebagaimana riwayat pada umumnya. Jadi nantinya transaksi apa saja yang sudah pernah kita lakukan pada aplikasi ini, layanan jasa apa saja yang sudah pernah kita pesan, maka akan keluar pada halaman riwayat ini. Dan kurang lebih seperti itu wireframe-nya. Lalu untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiga Indra Alvin Fernanda. Saya akan menjelaskan penjelasan terkait prototype. Yang pertama, di sini terdapat warna. Kita mengambil 4 warna. Yang pertama biru tua, biru muda, hitam, dan putih. Dan tipografi kita menggunakan open source one. Di sini halaman awal kita langsung ke halaman register. Di halaman register nantinya kita bisa langsung login jika perlu, jika sudah mempunyai akun, dan kalau belum mempunyai akun kita bisa sign up. Selanjutnya kita di halaman login ini kita bisa menambahkan akun Facebook dan akun Google. Kita juga ada lupa password. Selanjutnya sign in, kita ke halaman homepage. Di sini kita ada button untuk menuju chat, transaksi, dan user. Di sini kita bisa memilih tukang sumur bor untuk menambahkan order, yang intinya akan menuju order dan check out. Kita kembali ke halaman awal, kita lanjut ke halaman chat. Dan di sini terdapat Sohibna yang nantinya ada pesan. Next, kita ke halaman user. User di sini ada data diri, keamanan, fajar saya, daftar misi, favorit, daftar jasa saya, pekerjaan saya, ulasan, kebijakan privasi, pusat bantuan, dan ketentuan layanan. Di sini kita langsung ke data diri. Data diri terdapat nama lengkap, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, keahlian dari pengguna, riwayat pendidikan pengguna, dan akun yang terhubung. Di sini kita juga ada tombol untuk logout yang nantinya akan kembali pada halaman login. Terus keamanan di sini terdapat ada 5 yang nantinya akan terhubung pada page bahasa sandi, verifikasi akun, hubungkan akun, ganti PIN, dan reset PIN. Kemudian balik ke sini, voucher saya terdapat voucher yang bisa digunakan dan riwayat yang telah digunakan. Selanjutnya daftar misi, kita bisa menambahkan misi. Lalu favorit, apa yang pekerjaan yang kita sukai. Daftar jasa saya, kita bisa menambahkan daftar jasa dan pekerjaan jasa yang telah kita lakukan. Dapat ulasan dan seterusnya, kebijakan privasi, pusat bantuan yang dimana nantinya akan mengirim ke email dari aplikasi Speed dan WhatsApp ke WhatsApp Speed dan telepon. Selanjutnya adalah ketentuan layanan. Selanjutnya ke transaksi, dimana nantinya ada jasa, pesanan masuk, konfirmasi, dan dikerjakan, konfirmasi selesai, dan pesanan selesai, dan pesanan dibatalkan.
dan isi juga terdapat saya kerjakan dan saya minta. Sini kita bisa menambahkan jasa dan isi. Sekian penjelasan dari saya.